Piala Sudirman 2025 di Xiamen, Tiongkok menjadi saksi bisu kelanjutan dominasi Tiongkok di pentas bulu tangkis bergu dunia. Di final yang digelar pada 4 Mei, Tiongkok kembali membuktikan superioritas mereka dengan menundukkan Korea Selatan, dan ini merupakan persembahan gelar ke-14 sepanjang sejarah keikutsertaan mereka. Turnamen yang pertama kali diadakan pada tahun 1989 di Jakarta ini sekarang sudah memasuki edisi ke-19. Namun yang menarik, dalam hampir 4 dekade penyelenggaraan, hanya ada 3 negara yang mampu meraih trofi bergengsi ini, yakni Tiongkok, Korea Selatan, dan Indonesia. Ironisnya, Indonesia, sang juara perdana, justru belum pernah lagi mengangkat trofi tersebut sejak tahun 1989. Sementara itu Tiongkok terus melaju tanpa henti, bahkan mencatatkan 4 gelar beruntun sejak tahun 2019. Hal ini membuktikan bahwa mereka sebagai kekuatan yang tidak tergoyahkan di ajang bergu campuran ini. Lalu bagaimana Tiongkok bisa begitu dominan, konsisten, dan terus mencetak generasi juara tanpa henti? Dan yang lebih penting, apa yang bisa Indonesia pelajari dari dominasi tersebut? Mari kita coba telah bersama. Piala Sudirman merupakan salah satu ajang paling prestisius dalam dunia bulu tangkis yang mempertemukan tim-tim nasional terbaik dari berbagai negara dalam format bergu campuran. Sejak pertama kali digelar di tahun 1989, turnamen ini menjadi sebuah tolok ukur kekuatan kolektif sebuah negara dalam seluruh sektor bulu tangkis. Mencakup tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Dalam sejarah panjang turnamen ini, Tiongkok telah menunjukkan dominasi yang sangat mencolok dengan 14 gelar juara hingga tahun 2025. Tiongkok menjadi negara, ya boleh dibilang tersukses dalam sejarah Piala Sudirman. Dominasi ini tidak hanya tercermin dalam jumlah gelar, tapi juga dalam konsistensi mereka dalam mencapai babak final dan mempertahankan standar permainan yang sangat tinggi dari generasi ke generasi. Seperti kita tahu, Tiongkok meraih gelar pertamanya pada tahun 1995 ketika mengalahkan Indonesia dengan skor 3-1 di final. Sejak saat itu, mereka hampir selalu menjadi finalis dan kerap keluar sebagai juara. Satu-satunya kekalahan yang mencolok terjadi pada tahun 2003 dan 2017. Namun, itu pun menjadi pengecualian dalam pola dominasi jangka panjang yang sangat stabil. Kemenangan mereka yang terjadi pada tahun ini berhasil menundukkan Korea Selatan dengan skor telak 3-1. Nah, dominasi ini menjadi cerminan dari keunggulan sistemik yang telah dibangun secara konsisten dan terstruktur oleh negara tersebut. Salah satu faktor fundamental dalam keberhasilan Tiongkok adalah sistem pembinaan atlet yang terstruktur, terpusat, dan berjenjang. Negara ini menerapkan sistem pemantauan dan pengembangan bakat secara menyeluruh sejak usia dini melalui jalur jaringan akademi dan pusat pelatihan regional yang terintegrasi. Setiap atlet yang teridentifikasi memiliki potensial akan dimasukkan dalam sistem pembinaan jangka panjang dengan kurikulum teknik, taktik, fisik, dan mental yang terukur. Proses seleksi yang ketat juga memastikan bahwa hanya pemain dengan performa terbaik dan potensi tertinggi
yang bisa mewakili negara pada level internasional. Ini tentu saja memberikan fondasi yang kokoh bagi regenerasi pemain secara kontinu. Selain pembinaan, faktor pendanaan dan infrastruktur, nah ini juga memainkan peran yang cukup penting. Pemerintah Tiongkok memberikan dukungan finansial yang signifikan terhadap olahraga bulu tangkis dan menjadikannya salah satu cabang olahraga prioritas nasional. Dengan anggaran yang besar, Federasi Bulu Tangkis Tiongkok mampu membangun pusat-pusat pelatihan berstandar dunia dan menyediakan fasilitas latihan yang modern dan canggih. Setiap atlet memiliki akses terhadap peralatan terbaik, lingkungan latihan yang kompetitif, serta tenaga medis dan pendukung profesional seperti ahli fisioterapi, psikolog olahraga, dan ahli nutrisi. Hal ini tentu saja menciptakan ekosistem yang sangat kondusif bagi pembinaan dan pengembangan atlet untuk berprestasi. Pelatih-pelatih di Tiongkok juga memainkan peran yang cukup strategis. Banyak dari mereka adalah mantan pemain internasional yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai dinamika pertandingan dan tuntutan psikologis di level tertinggi. Pendekatan ilmiah dalam pelatihan menjadi salah satu keunggulan utama. Para pelatih menganalisis data performa dan video pertandingan secara mendetail, bahkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi pola permainan lawan dan menyusun strategi yang adaptif. Maka tidak heran jika tim pelatih Tiongkok terkadang menganalisis berjam-jam rekaman pertandingan setiap tahunnya untuk menyusun strategi latihan dan peningkatan performa. Pendekatan inilah yang menciptakan efisiensi tinggi dalam persiapan taktis dan teknis menghadapi lawan-lawan tangguh. Selain itu, Tiongkok juga memiliki kedalaman skuad yang sangat mengesankan. Dalam format bergu, keberhasilan tidak hanya bergantung pada satu atau dua pemain bintang, melainkan pada kekuatan kolektif tim di semua sektor. Nah, Tiongkok memiliki pemain-pemain lapis kedua yang kualitasnya hampir setara dengan pemain utama. Sehingga ketika pemain utama absen atau harus dirotasi, maka pemain pengganti tetap dapat tampil kompetitif tanpa menurunkan kualitas tim. Kedalaman seperti ini menjadi senjata rahasia dalam mempertahankan dominasi dalam jangka panjang. Lalu keunggulan lainnya adalah mentalitas juang yang sangat tinggi. Atlet-atlet Tiongkok dibentuk dalam lingkungan yang sangat kompetitif, di mana hanya yang terbaiklah yang akan terus bertahan. Budaya disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab terhadap tim yang sangat dijunjung tinggi menjadikan setiap pemain memiliki motivasi internal yang kuat untuk membuktikan diri dan membawa nama negara di kancah dunia. Koordinasi dan kerjasama antar sektor juga sangat kuat, membuat tim Tiongkok selalu tampak solid dan siap dalam menghadapi tekanan di panggung turnamen bergu. Nah, jika dibandingkan dengan Indonesia, mungkin terdapat beberapa perbedaan struktural dan sistemik yang mencolok. Indonesia memang kita tahu memiliki sejarah panjang dan kaya dalam dunia bulu tangkis, dengan deretan legenda seperti misalnya Taufik Hidayat, Susi Susanti, Liliana Natsir, dan Hendra Setiawan. Namun, dalam format bergu campuran seperti Piala Sudirman, Indonesia masih belum mampu menyamai konsistensi dan kedalaman skuad seperti yang dimiliki oleh Tiongkok. Hingga saat ini, Indonesia hanya mampu meraih satu gelar Piala Sudirman, yaitu pada edisi perdana di tahun 1989. Dalam beberapa edisi terakhir, Indonesia juga kerap tersingkir pada babak semifinal atau bahkan sebelumnya, terutama
akibat ketimpangan kekuatan antar sektor. Salah satu kendala utama yang dihadapi Indonesia adalah ketergantungan pada sektor tertentu, seperti misalnya ganda putra. Ketika sektor ini tidak tampil maksimal, maka peluang kemenangan menjadi sangat kecil karena sektor lain belum mampu memberikan kontribusi yang setara. Selain itu, proses regenerasi pemain juga cenderung tidak konsisten. Banyak pemain muda yang belum siap tampil di turnamen internasional. Akibatnya, kurangnya jam terbang dan pengalaman bertanding di level elit menyebabkan ini menjadi satu kendala. Ketika pemain senior pensiun atau mengalami penurunan performa, kesenjangan kualitas seringkali tidak dapat tertutupi dengan cepat. Sistem pembinaan atlet di Indonesia juga masih terfragmentasi. Banyak pemain muda berkembang melalui klub-klub swasta dengan sistem dan kurikulum pelatihan yang juga tidak seragam. Selain itu, kurangnya integrasi antara Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI sebagai federasi pusat dengan klub-klub pembina membuat proses seleksi dan pengembangan menjadi kurang optimal. Pendanaan dan infrastruktur pun juga belum setara dengan apa yang dimiliki oleh Tiongkok. Pemirsa, kurangnya integrasi antara Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI sebagai federasi pusat dengan klub-klub pembina membuat proses seleksi dan pengembangan menjadi kurang optimal. Pendanaan dan infrastruktur pun sepertinya belum setara dengan yang dimiliki oleh Tiongkok. Banyak atlet masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan peralatan, serta tidak semua pusat latihan memiliki dukungan dari tim pendukung profesional seperti psikolog atau ahli nutrisi. Dukungan pemerintah dan sektor swasta sepertinya masih fluktuatif dan sering bergantung pada prestasi jangka pendek. Dalam hal ini, tentu manajemen tim nasional Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal konsistensi kebijakan dan visi jangka panjang. Seringkali terjadi pergantian pelatih, manajer tim, dan strategi pemusatan latihan nasional atau pelatnas yang menyebabkan gangguan pada kesinambungan pembinaan. Hal ini tentu saja berdampak pada kestabilan program jangka panjang yang seharusnya menjadi fondasi regenerasi dan peningkatan performa. Nah, untuk dapat bersaing dan menyaingi dominasi Tiongkok, Indonesia sepertinya harus melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan dan manajemen olahraga bulu tangkis. Langkah pertama adalah membangun sistem pembinaan yang terintegrasi dari akar rumput hingga pelatnas. PBSI perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam menyusun kurikulum pelatihan nasional dan mengawasi implementasinya di tingkat klub dan daerah. Selanjutnya, investasi dalam teknologi dan sains olahraga juga harus ditingkatkan. Penggunaan data analitik, pemantauan performa biometrik, dan teknologi berbasis AI dalam penyusunan strategi latihan dan pemulihan fisik juga dapat menjadi game changer. Kemudian mendorong adanya kompetisi internal yang kompetitif. Nah, ini juga cukup penting untuk menciptakan suasana seleksi yang sehat dan mengembangkan mentalitas kompetisi sejak dini. PBSI juga dapat mengadopsi model liga internal seperti yang diterapkan di Tiongkok. Selain itu, keberadaan tim psikolog dan ahli nutrisi yang terintegrasi dengan pelatnas juga akan memberikan dukungan holistik terhadap para atlet dalam menghadapi tekanan pertandingan dan menjaga kebugaran dengan optimal. Dan yang tidak kalah penting, konsistensi visi jangka panjang. Keberhasilan dalam turnamen seperti Piala Sudirman tentu tidak dapat dicapai hanya dalam 1 atau 2 tahun saja. Diperlukan peta jalan untuk pengembangan prestasi yang mencakup target 8 hingga 10 tahun dengan fokus pada pembinaan,
regenerasi dan pencapaian hasil yang berkelanjutan. Indonesia harus berani menetapkan target yang ambisius namun realistis, serta memiliki komitmen untuk tidak terjebak dalam sikap reaktif terhadap kekalahan sesaat. Nah, dominasi Tiongkok di Piala Sudirman adalah contoh dari hasil visi jangka panjang, sistem pembinaan yang disiplin, penggunaan teknologi mutakhir, dan budaya kompetisi yang kuat. Nah, Indonesia juga memiliki semua bahan dasar untuk meraih kembali kejayaan di pentas dunia seperti talenta muda yang melimpah, kecintaan masyarakat terhadap bulu tangkis, serta sejarah sebagai salah satu kekuatan utama olahraga ini. Karena itu, yang dibutuhkan sekarang adalah kemauan kolektif untuk belajar dari yang terbaik dan keberanian untuk bertransformasi secara menyeluruh. Jika langkah-langkah strategis ini dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan kembali mengangkat trofi Piala Sudirman dan memasuki era baru kejayaan bulu tangkis nasional. Demikian Jurnal Barata.